Dari belakang si Rini dibekap pakai bantal, ditarik kepalanya, ditidurin, langsung berontak lah si Rini. Mbak, kamu kenapa mbak? Kamu ngapain mbak? Kamu ngapain? Diam kamu, aku bunuh kamu di sini. Kamu menghalangi aku untuk menjadi kuasa di sini. Mbak, jangan mbak, tolong mbak, kasihan mbak, aku lagi hamil mbak. Persetan kamu hamil. Akhirnya dibekap lah pakai bantal itu, mukanya si Rini akhirnya dicekik lah, si Rini dicekik, dan di samping itu adalah sebuah gunting di di lemari kaca itu. Diambil lah gunting, ditancapkan lah perutnya si Rini, tancap, dan wajahnya dibarbar sama gunting. Wah, hancur lah mukanya, sampai nggak berdaya lah si Rini. Dan pas napas terakhirnya si Rini bilang, tega kamu mbak, aku sudah menjodohkan kamu sama suami aku, dan aku sudah memberikan kamu leluasa di sini menjadi istri suami aku. Aku nggak berpikir seperti itu mbak, kamu kok jahat sama aku. Diam kamu. Akhirnya dibekap lagi wajahnya, ditancapkan lagi gunting itu ke perutnya. Wah, berlumuran lah darah itu. Akhirnya meregang nyawa lah si Rini sampai meninggal. Si Indah bingung, dibuang kemana ya? Akhirnya tanpa pikir panjang, kayak si Indah itu kayak kesetanan lah ibaratnya. Dia ngambil benda palu besar sama linggis apalah gue, digeser lah lemari kaca itu, dan temboknya dibobok sampai bolong. Dan entah kenapa ya si Indah itu bisa berpikiran mengaduk semen gitu, mengaduk adukan. Akhirnya si Rini itu dimasukkan lah ke dalam tembok itu, diratakan, langsung dicor lah kayak gitulah, ditampil, terus emang nggak rapi lah, nggak rata temboknya itu, tapi ditutupi dengan lemari kaca, lemari hias ditutupi, dan noda-noda darahnya dibersihkan lah sama si Indah itu. Dari kasurnya diganti, spraynya diganti, dan keramiknya itu dibersihkan lah, dipel semua bersih sampai nggak kelihatan lah. Akhirnya si Indah turun dari lantai 2, dia kecapean lah, ngos-ngosan dari kerja baktinya dia sendiri untuk pembunuhan itu. Dia turun ke ruang tamu, ke ruang santai, dia minum minuman segar lah, dan ternyata pembantunya itu udah pulang dari kampung. Dia lewat depan tadinya
assalamualaikum, nggak ada yang jawab, dan dia lewat belakang karena ada pembantu udah lama di situ. Dia paham lah pintu-pintu, jalur-jalur mana yang buat masuk. Nah, Mbok Inem pembantunya masuk dari belakang. Dia mendengar ada jeritan dari atas itu. Ternyata yaitu dia melihat istri keduanya si Yuli itu bertengkar sama si Rini, dan entah kenapa lah dia nggak ngeliat pembunuhannya itu. Dia hanya mendengar dari luar pintu dan dia takut, dia turun lagi. Nah, si Indah ini pas di ruang tamu mau ke dapur entah itu apa ya, dia melihat ada Mbok Inem. Loh, kamu di sini ngapain kamu? Ini Bu, aku baru pulang, tadi aku ketok pintu depan nggak ada yang jawab, lama sekali, makanya aku ke belakang lewat pintu belakang. Loh, kamu lama di situ? Aku baru datang Bu, aku baru datang. Kamu nggak dengar apapun, sesuatu apapun, mendengar apapun? Enggak Bu, enggak dengar. Akhirnya si Mbok Inem ini takut lah ya, takut, diam aja lah akhirnya. Dan si Indah di ruang tamu pokoknya terus merencanakan segala sesuatunya, apa yang harus lakukan ya kalau Mas Yuli bertanya ya. Akhirnya sehari kemudian si Yuli itu pulang dan bilang, loh udah, istriku mana? Loh, istriku ini, aku istrimu, bukan si Rini. Oh, Rini izin kemarin, izin sama aku mau pulang ke rumah orang tuanya karena kesepian di sini dia. Loh, kok nggak ngebel aku? Ya nggak tahu, kata si Indah ini. Ya nggak tahu Yul, dia ngebel ke kamu apa enggak, aku nggak bilang, dia nggak bilang ke aku. Oh ya udah, nanti aku bel aja lah dia. Akhirnya dibel lah si Yuli, dibel ke handphonenya si Rini, tapi nggak diangkat. Akhirnya setengah hari nggak ada telepon apa kabar dari si Rini. Bergegas lah si Yuli naik mobil ke rumah orang tuanya si Rini. Terus dilihat lah sama si Indah, loh Mas, kamu mau kemana? Aku mau ke orang tuanya Rini, mau aku jemput. Ngapain sih jemput, tak juga pulang. Udah kamu diam aja, nggak usah banyak bicara. Akhirnya si Indah diam dan si Yuli berangkatlah ke rumah orang tuanya. Sampai rumah orang tuanya dia bilang, assalamualaikum. Salam Bu, Pak. Oh kamu Yul? Ya Bu, Pak. Loh, istri kamu mana? Aku nggak diajak apa gimana? Loh, saya kemarin malah mau mencari si Rini Bu, Pak. Katanya izinnya pulang karena saya lagi tugas luar kota, makanya katanya dia kesepian, makanya pulang ke ibu bapak, ke rumahnya. Lu enggak pulang, enggak apa kok, enggak ada kabar gini. Loh, langsung bingung sih lu, kok bisa ya enggak pulang, kemana dia ini? Duh, enggak biasanya seperti ini. Akhirnya yaudah Bu, Pak, aku pamit ya Bu. Pak, aku mau cari lagi. Apa ada masalah kamu sama si Rini? Demi Allah Bu, Pak, enggak ada masalah. Makanya saya bingung, kok pas aku pulang dari luar kota si Rini nggak ada di rumah. Nah katanya si Indah katanya pulang ke rumah bapak ibu, ke rumahnya. Nggak pulang, nggak ada kok ini, nggak pulang, nggak ada kabar. Wah, curiga lah di situ si Yuli dengan si Indah. Tuh gimana ini? Wah, nggak jelas ini si Indah. Akhirnya si Yuli pulang. Yuli pulang sampai rumah bilang ke si Indah, Indah,
katanya si Rini pulang ke orang tuanya, kok nggak ada di rumah orang tuanya. Ya aku mana tahu mas, mungkin dia lagi bete apa keluar mencari seorang laki-laki apa gimana. Kamu kalau ngomong yang benar kamu. Dah, si Rini gak seperti itu, aku tahu dia. Ya mana aku tahu Yul, dia seperti itu. Makanya kamu jangan macem-macem menjelek-jelekan si Rini. Aku tahu dia. Akhirnya Bu Inem itu muncullah di ruang tamu dengan wajah gugup. Loh, Bu Inem udah pulang, udah bapak udah pulang, udah kembali lagi ke sini. Oh cepat sekali. Iya, saya nggak tenang pak, karena bapak keluar kota, ibu di rumah cuma berdua, nggak ada yang ngurusin. Oh gitu. Ya kapan pulang? Kemarin pak. Loh, terus kamu tahu apa istri saya kemana-kemana? Langsung gugup lah. Langsung mau ngomong itu langsung dipelototin lah sama Sinda. Matanya mendelik lah ke Bu Inem. Enggak tahu pak, aku nggak tahu, saya nggak tahu pak. Akhirnya si Yuli ngerti lah, loh kok gugup nih Bu Inem, biasanya nggak kayak seperti ini. Akhirnya yaudah Bu Inem langsung ke dapur aja, menguruskan kerjaan. Iya pak, terima kasih pak, aku ke dalam. Akhirnya si Yuli bilang ke Indah, yaudah kamu balik ke atas dah. Tapi si Yuli punya pemikiran mau interogasi lah si Mbok Inem ke dapur. Pas Indah ke atas, si Yuli langsung ke dapur. Mbok, aku tahu kamu orangnya jujur. Saya tahu Mbok kan udah lama kerja di sini, jadi saya paham. Tolong Bu, katakan yang jujur. Rini kemana? Istriku kemana? Gini loh Pak, tapi jangan bilang-bilang ke Ibu Indah. Pas aku datang kemarin, aku ketok-ketok pintu depan, gak ada yang jawab Pak. Makanya aku ke belakang, buka pintu belakang gak dikunci. Akhirnya aku masuk, aku mau ke lantai 2, ternyata ada pertengkaran suara Pak. Aku dengar suara pertengkaran Bu Rini dan Bu Indah. Setelah itu aku nggak tahu, cuma ada kata-kata lah, cuma pertengkaran seperti teriak-teriak seperti itu. Wah, naiklah pitam seperti itu. Akhirnya marah lah si Yuli ini ke si Indah. Yaudah Mbok, terima kasih ya Mbok. Ini si Yuli bilang, dah, kamu pasti tahu si Rini kemana. Pasti kamu habis omelinnya si Rini. Aku tahu si Rini orangnya pendiam. Kalau kamu omelin pasti dia cuma diam. Kamu nuduh aku Yul, kamu nuduh aku. Aku bukan nuduh kamu, aku hanya bertanya. Kamu pasti tahu si Rini kemana. Aku nggak tahu. Udah, kamu diam aja, aku nggak tahu. Akhirnya Yuli keluar. Indah, dia mau mengaca ke cermin hias, baru mau mengaca di kaca itu keluarlah wajah si Rini dengan wajah menyeramkan lah. Dengan wajah menyeramkan, dan si Rini langsung bilang lah ke si Indah, hai Indah, kamu tidak tahu diuntung. Kamu sudah tak bilang nikahkan ke suamiku, kamu malah membunuh aku. Jahat sekali kamu, kejam sekali kamu. Si Rini ketakutan lah, langsung mundur, langsung jatuh ke kasur si Indah ini.
jangan Rin, jangan sakiti aku. Dari pantulan kasih itu keluarlah arwah si Indah, mau mencekik, teriaklah si Indah, tolong, jangan Rin, ampun Rin, jangan Rin, kamu sudah membunuh aku dan janin anakku di dalam rahimku. Ampun Rin, maaf Rin, ampun. Akhirnya di situ terdengarlah suara si Indah dari luar. Si Yuli kan masih di ruang tamu. Langsung larilah si Yuli ke atas. Didobraklah pintunya si kamar. Indah, kamu kenapa? Enggak Yul, aku nggak apa-apa. Dengan ada gugup ketakutan lah si Indah ini. Jangan bohong kamu. Dah, aku tahu kamu. Benar Yul, aku nggak apa-apa. Nah, dari kamar itu datanglah Bu Inem ini. Dan Bu Inem ini baru masuk kamar si Yuli dan Indah. Langsung si Bu Inem kerasukan arwah si Rini. Wah, Mbok Inem langsung begal, langsung bilang, Mas, dengan nada seram lah, Mas, ini aku istrimu Rini. Mbok, kamu kenapa Mbok? Mas, ini aku istrimu Rini. Aku telah dibunuh oleh si Indah karena dia ingin merebut harta kekuasaanmu di keluarga ini. Dia ingin menyingkirkan aku, Mas. Mas, tolong aku, Mas, tolong. Si Yuli langsung, suaranya seperti sini. Mbok, si Rini itu sekarang di mana? Mas, aku dibunuh Mas, sama si Indah Mas. Aku dibunuh, aku dikubur, aku langsung dibunuh, aku langsung dicor Mas, di tembok ini kamar kita Mas. Wah, marah lah si Yuli ini. Yang benar di. Iya Mas, tanya saja sama si Indah Mas. Langsung si Yuli tanya langsung ke Indah. Indah, benar gak itu? Kalau kamu tidak jujur, kamu akan diteror terus sama si istriku. Jujur, benar gak ini? Wah, si Indah ketakutan sekali. Iya Mas, iya Yul. Aku sudah membunuh istri kamu. Aku sudah membunuh si Rini. Terus mayatnya kamu kemanakan? Aku taruh di tembok belakang cermin ini, Yul. Aku cor di belakangnya, di tembok ini. Astagfirullahaladzim. Indah, kamu jahat sekali, Indah. Jahat banget. Kamu tahu yang menyuruh kamu nikah sama aku siapa? Dia, si Rini, dengan keikhlasan yang berasal hati. Dia yang mengikhlaskan, yang menyuruh aku nikah sama. Tadinya aku menolak sama sekali, tapi dia bersikukuh menikahkan kamu sama aku. Tega sekali kamu. Maafkan aku Yul, maafkan aku. Memang jahat. Dah, akhirnya digeserlah lemari kaca itu. Benar, ada tembok bekas coran yang gak rata. Akhirnya dibobol sama si Yuli. Sini itu akhirnya dengan sakit hati si Yuli ke si Indah. Akhirnya si Indah dijambak lah rambutnya. Kurang ajar kamu, kamu sudah merusak rumah tanggaku.
akan aku bawa kamu ke kantor polisi. Jangan Yul, tolongin aku Yul, jangan. Bangsat kamu Indah. Akhirnya si Yuli menggeret lah si Indah ini sampai ke ruang tamu dan telepon lah si Yuli telepon ke polisi. Akhirnya polisi nggak lama datang dan si Indah dibawalah ke penjara. Dan si Yuli bilang ke polisinya, Pak, ini dia emang istri aku, tapi dia berbuat cara pembunuhan Pak, membunuh istri pertama aku Sirini dengan niat yang kejam. Tolong Pak, hukum seberat-beratnya dia Pak. Si Indah nangis dan Yul, kamu tega Yul, aku juga istri kamu Yul. Bangsat kamu, persetan Yul. Aku ceraikan sekarang ini. Akhirnya diceraikan lah dengan ucapan, aku ceraikan kamu sekarang ini dengan talak 3. Akhirnya dicerai dan diuruslah semua perceraian. Akhirnya si Indah di penjara dan di dalam penjara itu si Indah stres karena dihantui terus sama si Rini. Stres hingga si Indah lama-lama masuk ke rumah sakit jiwa lah. Dan si Rini, arwahnya si Rini bilang ke Yuli, Mas, maafkan aku ya Mas, karena aku semua jadi seperti ini. Dan si Yuli, Dek, aku juga minta maaf Dek, aku yang salah, aku tidak bisa menjagamu dengan baik. Tenanglah di alammu Dek, Mas ikhlas Dek, Mas sangat cinta sama sayang sama kamu, Mas ikhlas. Insya Allah Dek, surga tempatmu Dek. Terima kasih ya Mas, aku izin pergi dulu Mas, aku izin pergi Mas. Ya Dek, selamat jalan, selamat tinggal Dek. Iya Mas. Akhirnya arwah Sirini hilanglah, perlahan-lahan hilang, meninggalkan suaminya si Yuli. Dan demikian cerita kisah istri pertama yang dibunuh oleh istri kedua karena istri kedua sangat gila harta lah. Dan dari cerita ini semoga kita bisa ambil hikmahnya dari cerita ini, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan dari saya mohon maaf jika ada salah kata dan penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.